Oke, kita balik lagi di video praktikum.net tentang Object Oriented Programming. Tadi kita udah belajar tentang kelas and object, kemudian kelas and object part 2. Oke, kali ini kita akan belajar tentang inheritance atau pewarisan. Oke, langsung aja kita klik kanan, klik add, new project, kemudian console app, next gitu ya, kemudian namain inheritance atau pewarisan. Oke, kita langsung buat programnya, misalkan using system. Oke, kalau di teori yang namanya pewarisan, berarti dia itu bisa kelas. Ketika kita membuat sebuah kelas turunannya, berarti dia itu mewarisi kelas dari orang tuanya, parentnya. Intinya seperti itu ya. Kalau di teori kemarin, kalau kalian nonton videonya, namespace, misalkan namanya inheritance atau si pewarisan. Oke, misalkan kita buat kelas orang tuanya dulu, misalkan. Misalkan kita buat, kalau di teori, kalau nggak salah, contohnya lingkaran ya. Berarti kita buat lingkaran aja lah ya. Misalkan kita buat kelas lingkaran. Ini nanti sebagai parent-nya, kemudian public double, misalkan. Kalau lingkaran, luas lingkaran kan berarti butuh R gitu ya. Butuh R sama butuh P. Oh, P nggak usah. P kita pakai 3,14 saja, berarti double R aja. Double jari-jari, mungkin kita public double luas, misalkan luasnya juga bertipe double. Kemudian kita buat metodenya, yaitu metode luas lingkaran. Lingkaran nanti kita buat sebuah parameter di sini. Parameternya misalkan R. Oke, langsung dijalankan metodenya, akan hasilnya adalah 3,14 pi R kuadrat ya, kali R kali R. Kemudian kita return integer luas. Oke, jadi yang di sini misalkan kenapa saya pengen integer di sini? Jadi misalkan nanti kan hasilnya koma-koma ya. Di 7 misalkan hasilnya 77,5 berarti nanti dibulatkan ke 78 atau misalkan hasilnya 73,3 berarti dibulatkan ke 73 yang paling dekat. Ini seperti itu. Nah, ini adalah kelas pra ya. Kemudian kita pengen membuat sebuah kelas turunan dari kelas turunan kelasnya, misalkan public kelas tabung, misalkan pengen dia itu inheritance ke lingkaran. Jadi ini tuh kelas tabung ini adalah turunannya dari kelas si lingkaran. Jadi si tabung ini bisa memanfaatkan atribut dan metode yang ada di kelas lingkaran. Ini seperti itu. Jadi kalau rumus volume tabung itu kan apa ya? Volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi. Berarti kita bisa memanfaatkan metode yang di sini. Nggak harus buat yang baru gitu ya. Intinya seperti itu. Misalkan integer tinggi gitu ya untuk atributnya. Misalkan volumenya V double misalkan. Kemudian kita buat sebuah metode dari metode tabung misalkan. Kemudian integer T. Oke, misalkan di sini volume tabung itu berarti rumusnya kan volume sama dengan luas lingkaran dikali tinggi gitu ya. Berarti kita bisa memanfaatkan kelas yang dari kelas parent-nya yaitu kelas lingkaran kan. Tapi kita harus membuat metodenya dulu gitu ya. Karena tadi kan bentuknya kelas gitu ya. Berarti di sini harus dibuat metodenya dulu yaitu kelas metode lingkaran. Jadi L ini sudah bisa memanfaatkan si metode dan atribut yang ada di kelas lingkaran kayak yang belajar di kelas dan objek di yang tadi yang sebelumnya. Oke, rumus dari volume tabung adalah luas, kan luas di sini, luas berarti kita panggil dari kelasnya luas lingkaran. Luas lingkaran di sini kan ada yang namanya apa? Ada yang namanya parameter. Jadi parameter dari jarinya pengennya berapa? Misalkan 5. Luas lingkaran kali 5. Nah, ini tuh udah berbunyi bahwa volume itu adalah 3,14 kali 5 kali 5 dikali tinggi. Nah, tingginya nanti ngikutin yang parameter yang di sini di program utamanya nanti misalkan itu console.writeLength misalkan kita pengen menampilkan nilai dari volumenya misalkan seperti ini. Oke, gitu. Ngerti ya? Kemudian kita membuat sebuah program utamanya void main string argumen misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa panggil tuh yang tadi misalkan volume tabung kayak gini ya. Kemudian tabung silinder. Nah, ini kan sebenarnya ini. Yang ini kan juga merupakan kelas ya, merupakan kelas. Berarti kita membuat sebuah yang namanya objek dari tabungnya tadi. Misalkan new tabung
5, misalkan tabungnya 5. Nah, new tabung 5. Jadi di sini tuh ngejalanin si metode yang ini langsung 5 gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi nanti jadi ini hasilnya 3,14 kali 5 kali 5, kemudian diintegerkan dulu karena di sini ada integer gitu ya. Kemudian baru dikali 5, nanti hasilnya pasti bulat. Oke, kita buktikan run gitu ya. Kita coba run inheritance di sini, kemudian kita run di sini. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, ke sini dulu. Mana? Debug screen. Oh, kayaknya kelihatan ya. Di sini screen saya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya share di sini aja, biar makin kelihatan. Oke, jadi hasilnya adalah volume tabung adalah 390. Dari mana? 3,14 kali 5 kali 5. Hasilnya kan koma-koma, nanti dibulatkan dulu, baru dikali 5. Nanti hasilnya 390. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari inheritance pemberitaan. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.